kembali di podcast Katolik Itu Keren. Bersama saya Christian Darmeda. Kali ini kita bersama OMK dari Paroki Maria Pertolongan Orang Kristen Sidikalang, yaitu Margaret Nainggolan. Hai. Jadi sebenarnya nih Meda, aku ini diundang ke sini mau ngapain sih? Oke, jadi di sini kita bakal berbicara tentunya masih sekitaran Katolik ya kan? Oh begitu. Sebelum itu kita harus gimana ya, pemanasan dulu. Pemanasan kita itu tentunya membahas tentang OMK. Oh gitu. Nah, apalagi okay. nih, Margaret adalah salah satu anggota OMK yang sangat aktif di segala kegiatan OMK yang ada. Oke? Ya, oke. Nah, salah satunya nih yang akan dekat terlaksana itu tinggal beberapa hari lagi ya kan? 100 tahun Karmel. 100 tahun Karmel, iya. Nih nih, Margaret itu ikut loh dalam salah satu anggota di acara sebenarnya dia juga ikutnya. Perwakilan dari Paroki Maria Pertolongan Orang Kristen Sidikalang. Nih, bercerita dulu Kak. Komentar Kak. Oke. Udah gimana nih persiapan untuk mengikuti perlombaan di 100 tahun Karmel? Bisa dibilang ya, untuk persiapan OMK ini sendiri sudah lumayan sangat-sangat wow banget gitu ya. Oke. Ya, kayaknya bisa jadi juara 1 ini. Semoga aja. Iya. Apalagi kan dengan niatnya dari OMK ini, kebersamaannya itu kayak wah, nggak tertandingi lagi sih. Oke, berarti gitu. Saling support ya satu iya, sama lain. Iya, benar banget ya. Oke, kalau boleh tahu di perlombaan di acara 100 tahun Karmel itu perlombaan apa aja yang dilakukan? Ya, yang untuk kita ikuti itu sendiri ada KOR dan hanya itu sih. Dan yang lainnya itu kita di situ nanti kita akan memberikan hiburan. Oke. Bisa terserah kita mau nari kek, mau bikin drama seperti itu. Dari paroki sendiri? Paroki kita? Ini masih rahasia dong. Oke. Nanti teman-teman yang lain biar surprise ceritanya. Intinya persiapan OMK Paroki Maria Pertolongan Orang Kristen Sidikalang untuk mengikuti acara 100 tahun Karmel itu dia sangat paten. Oke. Jadi untuk teman-teman vikariat ya yang lain atau paroki lain yang menonton video ini, siap-siap akan dikalahkan dengan Sidikalang tentunya. Dengan semangat yang membara-bara, mengapi-api. Iya. Oke. Kita berbicara tentang itu. Pastinya aku nggak bilang pasti sih. Mungkin ada atau apakah ada mungkin anggota OMK itu kan perwakilan dari Sidikalang itu udah mencakup dari stasi-stasi juga kan? Iya benar. Itu kalau misalnya yang ku tahu ya, kalau misalnya di paroki sendiri pun anggota OMK-nya udah banyak gitu. Dan kenapa sih harus diambil dari stasi? Nah ini tadi tuh. Ini kan kita sudah paroki, nggak adil dong kalau kita hanya ngambil dari intinya tadi kan. Betul. Jadi kita harus mengambil dari beberapa bagian juga, gitu. Ini pun sebenarnya bukan nggak semua stasi ada di dalam ini, bukan karena kami tidak mau mengambilnya atau kami tidak mau mengundangnya, tetapi memang mereka sendiri yang nggak mau ikut gitu. Jadi jangan salah paham sama kami ya, bukan kayak kami itu pengurus ngejudge kalau dari stasi itu nggak bisa, memang karena kalian yang nggak mau. Oke. Jadi gini nih, pasti kan untuk ikut perlombaan itu orangnya terbatas ya kan? Iya benar. Nah, kalau misalnya udah ikut dari stasi terus dari OMK paroki sendiri ada, itu cara pemilihnya gimana? Atau hanya sekedar mau gitu? Iya benar, hanya sekedar mau aja. Kalau mereka mau pasti kan punya niat yang besar. Jadi dari niat ini pasti mereka akan, semisal kita mau latihan, aku kan udah mau nih, jadi aku harus mengikuti dengan sungguh-sungguh. Jadi kami itu sistemnya tidak mau memilih karena belum tentu orang yang kami pilih itu akan konsisten ya dengan apa yang akan dihadapinya, seperti itu. Oke, berbicara tentang itu, kira-kira perwakilan dari paroki itu berapa orang? Nah, untuk OMK-nya sendiri, anak mudanya sendiri ya teman-teman, itu ada 33 dan pembinanya yang ikut itu kalau nggak salah ada 5 orang. 33. Banyak ya pembinanya 5 orang. Oke, 33 itu udah memenuhi batasnya di sana gitu? Iya, sudah. Oke nih ya. Gitu Ri, pasti menurutku ya, pasti banyak teman-teman OMK lain yang mau ikut ke acara ini, pasti cuman nggak bisa gitu. Mungkin gitu. Oke. Nah, berbicara tentang anggota OMK yang tadi, lagi-lagi kita pastinya harus membahas tentang OMK. Iya benar, karena ini adalah generasi gereja ya teman-teman. Iya. Bukannya aku langsung menjudge gitu ya, tapi ini sudah biasa terjadi dan agak sedikit kemungkinannya hal ini tidak terjadi. Iya. Oke. Kayak misalnya di acara-acara gereja, misalnya kita ambil lah Natal. Iya.
pasti kan ada tunggu anggota OMK tunggu mau Natal baru muncul, atau bahkan udah dia ikut Natal terus tiba-tiba nggak serius dalam latihannya. Aduh, banyak banget seperti itu. Kayak hanya muncul di saat penting-penting aja. Gimana caranya supaya dia itu muncul pas mau tampil aja, tapi nggak mau ngambil resiko dari capeknya. Jadi simpelnya dia itu hanya ngambil keuntungan tapi nggak mau rugi. Gitu. Di acara kita kali ini juga ada. Aduh, kalau acaranya Matt kayak ada lah, tapi nggak sebanyak itu. Ngomong-ngomong tentang OMK yang mungkin belum sadar, Iya. bukannya dia nggak mau tapi belum sadar akan hal itu, Iya. belum menanamkan di dalam dirinya kalau itu sebenarnya penting gitu. Itu termasuk dosa atau enggak sih? Untuk menurutku sendiri ya teman-teman, itu dosa. Karena di situ kita menolak ajakan untuk lebih dekat kepada Yesus. Oke, karena kalau misalnya kita aktif di kegiatan OMK itu salah satunya Iya, pasti kan makin teguh iman kita secara langsung Iya, gitu. iya, betul. Itu menurutku ya. dosa. Iya. Dosa. Ngomong-ngomong tentang dosa. Kira-kira dosa yang barusan kita bilang Iya. ya, itu berat gitu. Atau cara menghapusnya atau bisa nggak sih dihapus? Nah, sebenarnya kan teman, dosa ini ada beberapa tingkatan. Nah, yang pertama itu ada dosa venial. Di mana dosa venial ini kita lakukan itu kayak hanya sederhana, tidak memberatkan orang lain ataupun kayak membuat orang lain itu sengsara. Seperti itu. Kayak contoh-contoh kecil aja, kayak kita itu mencubit teman, iseng. Tapi jangan salah ya teman-teman. Kalau itu kita lakuin terus-menerus, pastinya itu akan naik lagi ke dosa yang lebih besar. Gitu. Tunggu dulu ya sebelum lanjut. Tadi ada Margaret bilang yang nggak merugikan orang lain. Menurutku kalau dicubit itu merugikan loh. Inilah tadi, merugikannya itu nggak sampai fatal. Oke. Kayak hanya sekedar kayak gini. Kan nggak langsung kayak meninggal. Berarti itu masuk dosa? Iya, masuk dosa, namun ini materinya tidak berat ya teman-teman, gitu. Ingat nih buat teman-teman yang sering mencubit temannya, Iya, teman-teman udah berbuat dosa. iya benar banget itu. Selain mencubit teman, atau adakah contoh lain mungkin? Banyak, contohnya seperti apa ya? Misalnya kayak kita bergosip. Mungkin teman-teman itu merasakan kayak, aku itu cuma gosip dia kok, pasti ya hal biasa, normal gitu. Itu enggak teman-teman, jadi itu udah termasuk dosa yang sangat merugikan orang lain. Karena secara tidak langsung, di dalam hal ini, kita sudah menjelekkan dia. Seperti itu, iya. Dan itu juga jika kita melakukannya terus-menerus, itu akan mendapatkan sanksi yang lebih berat di atas dari dosa venial itu tadi. Oke, ngomong tentang dosa venial, dosa yang masih tergolong ringan, Iya, benar. apakah bisa dihapuskan? Nah, ini teman-teman, dosa venial ini bisa kita hapuskan. Setiap minggu juga kita menghapuskannya nih. Bisa? Iya, Setiap minggu? dengan kita datang ke gereja, kita bergereja, di dalam ritus tobat itu, di situ semua dosa venial kita sudah terhapuskan Selama dengan seminggu? sendiri. Iya. Jadi kalau teman-teman yang nggak gereja sangat rugi dong ya kan? Iya, benar Dosanya banget teman-teman. sangat Jadi bertumpuk. makanya gereja supaya dosa-dosa kecil kalian itu dihapuskan ya, supaya nggak tambah banyak seperti itu. Tapi gini nih, kayak mana kalau teman-teman gini, ada aku aja ya, aku Iya. misalnya, aku ke gereja tapi nggak serius, cuman ya datang aja gitu, itu dosaku dihapuskan juga? Enggak. Oke. Karena di dalam pengampunan dosa kita itu perlu niat yang besar. Tidak bisa hanya sekedar ya datang seperti ini. Aku datang aja pasti udah dihapuskan. Oke. Enggak. Sikap sepele ya, kan? Karena di sini kita sama sekali tidak melibatkan niat kita atau keinginan kita yang benar-benar ingin bertobat tadi. Oke, Seperti itu. betul. Jadi ingat nih buat teman-teman, walaupun kita udah tahu kalau sebenarnya dosa venial itu dosa ringan yang kayak contohnya mencubit teman atau bergosip, Iya. bisa dihapuskan setiap minggu. Itu waktu kita mengikuti ibadah ya kan, Iya. ada ritus tobat. Walaupun begitu, kita jangan malah Melakukannya. iya, kita sadar itu salah ya, seharusnya kita nggak melakukannya. Iya, Tapi benar. mungkin yang dimaksud itu bisa aja kita nggak sengaja ya kan, kayak misalnya kita berbohong demi kebaikan, yang menurut kita tetap dosa, dan itulah dosa-dosa yang kayak gitu lah mungkin kita sebenarnya Golongan. nggak ada sih dosa yang sengaja dan nggak sengaja, ini lebih ke
Pasti dosa ini semua kita lakukan dengan sadar. Oh iya? Gak ada Iya. dosa yang kita lakukan secara tidak sadar. Seperti Pokoknya itu. di dalam keadaan terpaksa. Iya. Dan itu pun setiap hari Minggu kalau kita misalnya mau menghapuskan dosa itu, kita harus betul-betul mengumpulkan niat. kita harus betul-betul Ingin. Iya, benar ingin banget, untuk Meda, bertobat. Oke, selanjutnya tadi Margaret ada bilang kalau misalnya ditumpuk-tumpuk akan menjadi berat. Itu ada gak namanya? Nah. Ini kan dosa venial yang ringan. Kalau di dalam gereja kita sendiri, ini disebut dengan dosa mortal. Dosa mortal. Iya. Oke. Dimana dosa mortal ini sudah dianggap dosa yang berat, Berat. dan karena ini sudah kita merugikan orang lain dan merugikan nyawa orang lain. Seperti itu. Contohnya ya langsung bisa kita ketahui itu membunuh, Oke. berzinah gitu. Jadi itu sudah termasuk ke dalam dosa mortal. Jadi memang kayak dosa mortal ini sudah sangat-sangat tidak bisa ya diampuni secara manusiawi. Lalu cara mengampuni? Di sini kita harus menggunakan namanya itu sakramen pengakuan dosa. Oke. Iya, benar. Sakramen tobat. Iya. Oke. Dosa mortal ini, jika kita melakukannya itu secara tidak langsung kita memutuskan hubungan kita dengan Allah. Gitu. Jadi di saat kita melakukan sakramen pengakuan dosa ini, di situ kita memohon, Tuhan, hubungkan saya lagi kepadamu. Jadi di sini juga kita harus memang niat. Kan Lagi dan ada lagi, ya, kan yes. ada manusia yang hanya sakramen, ya udah gitu. Iya. Dan Sia-sia aja kan? Iya, ya cuman mengaku aja gitu. Dan di dalam sakramen pengakuan dosa ini kita harus memang jujur atas semua dosa-dosa kita. Baru di situ dianggap bahwa dosa mortal yang kita lakukan Bisa tadi dihapuskan gitu. Oke, itu kan tadi yang Margaret bilang dosa mortal yang dosa berat itu Iya. kayak membunuh berzina. Nah, yang Margaret bilang tadi yang bertumpuk-tumpuk dosa venial jadi dosa mortal ya kan? Iya. Itu juga termasuk karena itu merugikan orang lain. Dan ini sesuatu yang kita jadi bisa kita katakan ya, kalau untuk itu dosa mortal itu tadi termasuk ke dalam dimana kita itu menolak ajakan Kristus yang hakikatnya ada pada diri kita dan mendampingi kita untuk bertobat gitu. oh iya ya udah ngerti. Berarti kayak gini nih, kan tadi kita udah dikasih kesempatan nih, Tuhan tetap gimana ya? Tuhan tetap membiarkan kita untuk bukan membiarkan sih, memaklumi kita Iya. dengan cara kita mau bertobat yaitu setiap hari Minggunya. Benar banget. Nah, udah dikasih kesempatan tapi kita malas Tidak menggunakannya dengan baik. Iya benar. Oke, ya betul. Iya. Jadi kalau misalnya dosa mortal itu gini ya, untuk teman-teman yang udah nonton ini mungkin jadi sepele gitu nggak sih? Dibilang kalau misalnya membunuh nih, dia hanya mengaku dosa dan kayak serius udah bisa terhapus. Nah ini tadi Ada kalau masalah itu kan ada sikap sepelenya. Iya. Itu tidak termasuk ke dalam bahwa dosa mortalnya dihapuskan. Karena dia memang tidak dengan hati yang tulus untuk untuk melakukan sakramen pengakuan dosa ini tadi. Jadi di situ teman-teman memang kalian itu dosanya nggak dihapuskan. Jadi ya mau gimana lagi kalian yang tidak dengan tulus ya gitu. Oke, jadi cuma 2 aja nih jenis dosa venial dan mortal. Nah gini Matt, ada satu Ada lagi. lagi? Iya, ada Oke. satu lagi dosa yang dimana benar-benar ini dosa kayak sudah memang menjauhkan, bukan hanya menjauhkan, memang kita itu sudah tidak bisa dihubungkan sama sekali. Terputus dan udah nggak bisa Iya, nggak dihubungi. bisa. Oke. Nah, namanya ini adalah dosa melawan Roh Kudus. Ya, jadi dosa melawan Roh Kudus ini adalah dimana kita sampai titik hayat kehidupan kita atau sampai titik kematian kita, kita sama sekali tidak mau bertobat. Seperti itu. Oke, tunggu. Ibarat gini, tadi kalau dosa venial kita tumpuk-tumpuk jadi dosa mortal. Iya. Dan dosa mortal dan dosa venial ini kita tumpuk-tumpuk, kita nggak mau bertobat, jadilah dosa melawan Roh Kudus. Iya. Dimana ini kan teman-teman, udah pasti tidak ada kata lain selain kamu tidak masuk neraka. Pasti kamu sudah masuk ke situ. Api penyucian juga tidak. Enggak, karena ini ada kalau nggak salah suatu ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu mengatakan jika kamu melawan aku itu tidak masalah, bisa dihapuskan. Tetapi jika kamu melawan Kristus di dalam hatimu sendiri, kamu tidak akan bisa dihapuskan untuk selama-lamanya.
Seperti itu, dosanya maksudnya, bukan dianya yang Oke. Oke, gini nih. Dari yang ku dapat ya, Ya. dosa melawan Roh Kudus. Itu apa nggak sih kalau misalnya kita mau berbuat jahat tapi di dalam hati kita ada bilang jangan buat kayak gini, tapi kita lawan. Itu masuk ke dalam kedua dosa tadi. Karena di mana dosa melawan Roh Kudus ini memang sudah sampai kepada titik hayat hidup kita. Oke. Bukan hanya kayak kita masih hidup, kita melawan suara hati kita, itu masih masuk ke dalam dua dosa tadi itu. Dosa mortal dan venial tadi. Oke, berarti dosa melawan Roh Kudus ini bisa didapatkan manusia itu ketika dia udah mau Iya, menuju dipanggil ajalnya. Iya benar. Oke. Berarti Tuhan kalau misalnya orang-orang yang udah tergolong di dalam dosa melawan Roh Kudus ini Tuhan langsung cut off. Iya. Sana. Saya nggak nerima kamu lagi ya, karena kamu sudah melawan Kristus, seperti itu dia. Oke. Karena sebenarnya Tuhan itu sendiri memberi kita kebebasan. Kita mau mengikut Dia atau kita mau meninggalkan Dia, seperti itu. Kita udah dikasih pilihan yang Iya. udah sangat jelas, dan menurutku itu bukan hal yang harus kita pikirkan dengan sangat amat matang ya kan? Iya, Kita kalau misalnya kita memilih jalan Kristus, jadi kita udah dikasih jalan yang sangat bebas ya tentunya. Iya. Kayak misalnya gini, kamu mau ikut aku, kayak misalnya gini nih. Kalau mau ikut aku ya udah, kalau Iya, kamu nggak ayo. mau ikut aku ya nggak udah, ya nggak apa-apa juga sih gitu. Dan menurutku ya, kayak Tuhan udah ngasih kebebasan yang sangat bebas gak sih menurutku? Bener banget. Karena aku ngiranya dulu kalau misalnya kita melakukan dosa, misalnya aku melakukan dosa Senin, Rabu, Jumat. Oke, terus Ada waktunya ya? bakal bertumpuk dosa itu terus. Jadi nanti waktu di penghakiman ya dibilang satu-satu dosanya gini kalau udah gini. Ternyata enggak. Enggak. Sangat amat baik ya Iya. kan. Setiap hari Minggu dosaku dihapuskan. Iya. Kalau memang aku serius. Tapi sejauh ini ada sih kadang-kadang serius dan gak serius. Hah, itu nih. Apa nih? Kan tadi ku bilang kalau misalnya kita ke gereja tapi kita nggak mengikuti gereja dengan baik, Iya. atau hanya sekedar datang, itu termasuk dosa juga. Termasuk dosa. Itu tadi termasuk Oh, ke iya, dalam iya. dosa di mana kita itu jadi dosa mortal ya teman-teman. Karena dosa kan mortal. karena dah gimana ya, minggu lalu kita melakukan kesalahan. Di dalam minggu ini Tuhan sudah memberikan kesempatan kita untuk bertobat, untuk menyucikan diri kita. Tetapi kita tidak mau. Ke minggu selanjutnya dosa itu akan terbawa-bawa. Kita juga nggak mau. Minggu berikutnya lagi seperti itu. Itu sudah masuk ke dalam dosa mortal itu tadi. Jadi ya buat teman-teman yang sudah menonton video ini nanti ya setelah di-upload, terus belum melakukan sakramen pengakuan dosa, tapi dosanya udah yang kayak kami bilang, secepatnya ya teman-teman. Oke. Oke, berarti gini nih, tadi kan Margaret bilang kalau misalnya dosa melawan Roh Kudus itu pas mau ajalnya kita mati. Iya benar. Ada nggak sih orang, atau mungkin bukan ada sih. Oke, itu dulu. Ada nggak sih orang yang dia sadar dia melakukan itu dan dia udah tahu dia mau mati? Gimana ya? Sebenarnya kan Matt, kita tidak tahu kapan kita meninggal. Iya itu makanya Mungkin aku aja kita clear. masih sehat seperti ini, besoknya sudah gitu. Jadi kalau untuk kematian kita sendiri, kita itu nggak tahu. Ada orang sakit, udah sakit parah nih, tiba-tiba sembuh. Bagaimana lagi dengan Oke, itu? intinya kita harus selalu mempersiapkan Diri kita. Benar sekali. Oke, ingat ya teman-teman, walaupun kita melakukan dosa yang sepele, kayak misalnya kita mencubit teman, bergosip, atau mungkin mencontek sekalipun, menurut saya itu udah masuk dosa, ya kan? Dosa. Jangan terlalu sepele dengan hal itu. Walaupun misalnya di minggu ini kita udah nggak gereja nih, kita sadar kita melakukan itu. Ayolah, minggu depan kita gereja. Iya. Kita akui dosa kita itu, karena kayak yang Margaret bilang tadi, umur itu nggak ada yang tahu. Sempat nanti kita sebenarnya melakukan dosa venial aja nih selama hidup kita. Tapi karena kita nggak mau mengakuinya, nggak mau bertobat, kita itu masuk ke dalam dosa melawan Roh Kudus. Akhirnya kita di cut off sama Tuhan, ya kan? Iya, benar. Oke. Ada. Ya, gitu Oke, aja. gitu Segitu aja. dulu dari kami. Saya Kristian Syahada Remeda. Saya Margaret Nainggolan. Kami undur diri. Bye-bye.